Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, materi yang berjudul Peristiwa, Fakta, dan Generalisasi. Saya Yuni Rahab selaku moderator dan rekan-rekan saya pemateri 1 Gedeliska, pemateri 2 Leni Fitrianingsih, pemateri 3 Marisa Adelia, pemateri keempat Muhammad Syahidina Ali, dan pemateri kelima saya sendiri Yuni Rahab. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Gedeliska. Kepada Saudari Gedeliska saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengertian peristiwa dan fakta. Nah, peristiwa di sini merupakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi atau pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan peristiwa biasanya sudah menjadi sejarah, yakni kejadian yang sudah terjadi di masa lalu itu disebut dengan peristiwa. Nah, selanjutnya ada fakta. Fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar adanya. Biasanya fakta diartikan sesuatu yang dipercaya atau yang benar dan merupakan kenyataan. Realitas, yang real serta merupakan kenyataan yang nyata. Fakta merupakan informasi atau data yang ada dalam kehidupan dan dikumpulkan oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Fakta merujuk pada suasana yang khusus dan keberlakuannya terbatas. Sementara itu, pengertian tentang fakta dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama ada Bakhtiar. Fakta merupakan abstraksi dan kenyataan yang diamati yang sifatnya hanya terbatas dan dapat diuji kebenarannya secara empiris. Nah, selanjutnya Goodey mengemukakan bahwa fakta harus merupakan rumusan yang tajam, tentu tidak mengandung pertanyaan dan memiliki bukti sendiri. Yang ketiga, James A. Benkes mengemukakan bahwa fakta merupakan kejadian berbagai hal atau peristiwa tertentu yang ada pada gilirannya menjadi data mentah atau pengamatan dari ilmu sosial. Nah, dari beberapa uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar terjadi dan Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Gedeliska, yaitu ada konsep. Konsep merupakan suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan dengan tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, peristiwa, ataupun gagasan, yang mana konsep juga dapat diartikan sebagai sejumlah fakta yang memiliki keterkaitan dengan fakta ataupun makna yang telah ditentukan. Selain itu juga, konsep dapat diartikan sebuah ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih suatu konsep, seperti konsep kebutuhan manusia yang terdiri dari pakaian, makanan, cinta, pendidikan, dan harga diri. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh, di mana generalisasi ini juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih dari suatu konsep, misalnya seperti konsep uang, kebutuhan, dan keinginan, di mana generalisasi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah kesimpulan secara umum dari suatu gejala ataupun informasi yang kita terima berdasarkan fakta ataupun data yang ada, di mana generalisasi ini dapat berbentuk proposisi, inference, hipotesis, pengalaman, dan prinsip. Ini saya Marisa Adelia, NPS 19160068, melanjutkan menjelaskan tentang peristiwa, konsep, dan generalisasi dalam IPS. Fakta dalam IPS. Dalam kurikulum 2004 dikemukakan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan pelajaran yang mengkaji serangkaian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan. Sedangkan fungsi adalah suatu untuk
mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan negara Indonesia. Dengan fakta-fakta yang ada, kita dapat menyimpulkan suatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Apabila ditarik suatu kesimpulan terhadap informasi, harus didukung dengan fakta-fakta yang ada untuk memberikan pembuktian. Nah, dari fakta-fakta yang ada saling berkaitan, maka kita membentuk suatu konsep atau pengertian yang membantu kita untuk berpikir. B. Konsep dalam IPS. IPS sebagai bidang kajian terdiri dari konsep dasar sejarah seperti konsep peristiwa ataupun kejadian, waktu dan tempat. Geografi terdiri dari konsep seperti lokasi, lokasi, B. Posisi atau kedudukan, C. Situasi, D. Tempat atau site, E. Distribusi, dan F. Perancangan. Nah, selanjutnya di dalam ilmu ekonomi terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep kelangkaan atau scarcity, yang selanjutnya spesialisasi, C. Saling ketergantungan, D. Pasar atau market, E. Konsep kebijaksanaan untuk atau publik. Nah, pada ilmu sosiologi juga terdapat dalam keanggotaan dalam kelompok konsep seperti perilaku, tujuan, norma, nilai, peran, keluasan, dan lokasi. Nah, sedangkan adat istiadat, etika, tradisi, hukum dalam keyakinan. Nah, di dalam bidang psikologi sosial terdapat konsep terkandung dalam kemandirian, motif, sikap, persepsi interpersonal, kelompok, norma kelompok, konflik, dan lain sebagainya. Di dalam itu juga ilmu politik terkandung pula seperti yang tertera dalam konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, lalu pembagian kekuasaan, dan demokrasi lain sebagainya. Selanjutnya, IPS merupakan bahan kajian utama untuk menelaah berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus menggunakan berbagai konsep ilmu sosial yang telah dipaparkan, seperti konsep kelompok, konflik, peristiwa, peran, dan lain-lain. Untuk menarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu, maka kita tidak akan terlepas dari proses generalisasian. Oleh sebab itu, maka diarahkan bagaimana kedudukan atau peran generalisasi dalam ilmu pengetahuan sosial. C. Generalisasi dalam IPS. Jelas dikatakan pada ilmu pengetahuan tidak akan dapat terbentuk secara teoritis, tidak didukung oleh generalisasi. Adapun juga akhirnya membuat suatu generalisasi. Untuk lebih jelas dalil atau teori bahwa bukan sosial. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Peristiwa ada yang bersifat
alamiah, misalnya gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, gerhana, dan sebagainya. Adapun peristiwa yang bersifat insaniah yaitu peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas umat manusia seperti pembangunan jembatan, skandal korupsi, pemilu, krisis moneter, inflasi, reformasi, dan sebagainya. B. Fakta. Ada beberapa contoh mengenai fakta yang terjadi dalam lingkungan sosial yang mencakup keadaan sosial di masyarakat, diantaranya Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jarak antara kota A ke kota B adalah 150 km. Bumi berputar mengelilingi matahari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Contoh konsep misalnya keluarga. Di dalam keluarga tentu saja terdiri dari anak, ibu, bapak, dan saudara. Konsep juga dinyatakan dalam sejumlah bentuk, antara lain konsep yang bersifat konkret, misalnya berkaitan dengan tempat, objek, lembaga, atau kejadian seperti manusia di dataran, rumah, pabrik, dan sebagainya. Konsep yang bersifat abstrak, misalnya demokrasi, toleransi, adaptasi, kejujuran, keadilan, kebebasan, hak tanggung jawab, dan sebagainya. Selain itu, dalam ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep, antara lain konsep ilmu sejarah mengenai beberapa konsep seperti migrasi, nasionalisme, dan sosialisme. B. Konsep ilmu ekonomi mengenai beberapa konsep seperti tukar-menukar uang dan pasar. Konsep ilmu geografi mengenai beberapa konsep seperti tanah, udara, air, dan sungai. Konsep ilmu mengenai beberapa konsep seperti kebudayaan, kepercayaan, dan adat istiadat. Konsep ilmu sosiologi mengenai beberapa konsep seperti norma sosial, organisasi sosial, serta kelompok sosial. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Hubungan, fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta merupakan salah satu bahan kajian yang amat penting dalam mata pelajaran IPS. Dengan kata lain bahwa fakta merupakan salah satu materi yang dikaji dalam IPS. Dengan fakta-fakta yang ada, kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Fakta merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Fakta dapat menjadi penyebab lahirnya teori baru. Fakta juga dapat menjadi alasan untuk menolak teori yang ada, dan bahkan fakta dapat mendorong untuk mendapatkan rumusan teori yang sudah ada. Menurut Savage dan Armstrong mengatakan bahwa konsep tidak dapat dipelajari dalam kekosongan, melainkan dicapai dan di suatu proses yang melibatkan fakta-fakta yang khusus. Hubungan yang erat antara fakta dan konsep dapat dilihat dari ilustrasi sebagai contoh berikut. Seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sejak duduk di bangku sekolah dasar, sudah berjuang keras menyelesaikan studinya. Waktu SD, dia pernah berjualan es untuk menambah uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya yang tidak memenuhi kebutuhan sekolahnya. Fakta tersebut di atas tampak saling berkaitan dan membentuk suatu gagasan atau konsep tentang cita-cita kuat. Cita-cita tidak dapat tercapai tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan. Dari contoh di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa fakta yang saling berkaitan dapat membentuk suatu konsep. Hubungan antara konsep dan generalisasi dapat dilihat dari pernyataan Savage dan Armstrong berikut. Ketika
angka pengangguran di suatu negara meningkat, maka kejahatan kriminalitas pun meningkat pula. Dari generalisasi tersebut di atas, terdapat beberapa konsep, yaitu konsep pengangguran, konsep negara, unsur kejahatan, dan konsep kriminal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa generalisasi merupakan hubungan dari beberapa konsep. Untuk membentuk suatu generalisasi, pada taraf awal harus didukung oleh sejumlah fakta, membawakan sejumlah konsep untuk mengungkapkan sebuah generalisasi fakta, konsep, dan generalisasi semua penting bagi manusia. Fakta dapat membedakan contoh-contoh konsep dan generalisasi yang lebih spesifik karena memiliki keberlakuan yang lebih luas. Maka, konsep dan generalisasi bersifat umum bila dibandingkan dengan. Sekian hasil dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.